Oke, Pak Sarip awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Mari kita yel SMK. Ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Oke. Pak Sarip mulai absensi ya. Ini Pak Sarip download dulu absensinya. Ya. Oke, hari ini cukup banyak ya yang masuk. Ya, ada yang tidak masuk. Ya, ini dari absensi yang nggak masuk ada Irham. Nah. Oke, kemarin kalian sudah membaca materinya ya tentang kepala silinder di panduan materi. Ya, sudah Pak Sarip upload. Ya. Kita bahas materi kepala silinder. Nah, ini kepala silinder. Oke ya, masuk ke materi kepala silinder. Kegiatan pembelajaran atau kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Indikator pencapaian kompetensi adalah 3.11.1 memperkirakan gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya, menentukan penyebab gangguan pada kepala silinder, melakukan pembongkaran dan pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya, melakukan perbaikan gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa dapat mengetahui fungsi kepala silinder, ya, dapat mengetahui komponen-komponen pada kepala silinder, dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder, dan dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Jadi kalian itu harus bisa semuanya. Fungsi kepala silinder yaitu sebagai tempat dudukan mekanisme katup, sebagai tempat dudukan saluran masuk, dan sebagai ruang bakar. Ada yang tahu fungsi atau komponen-komponen kepala silinder? Silahkan. Yang tahu komponen-komponen kepala silinder serta fungsinya, yuk. 1. Yap. Busi. Ya. Rantai kateng. Oke. Terus piston. Oke. Berapa? Oke, ya namanya siapa, Mas? Mas Dandi. Oke, ya itu komponen-komponen kepala silinder ya, ada katup, camshaft, noken as, rotor arm, dan lain sebagainya ya. Ini cara membongkar komponen kepala silinder, yaitu melepas tutup roda sproket 3. Nah, ini ada bautnya ya. Terus kemudian melepas tutup inspeksi valve timing ya, dan tutup kumparan pembangkit. Nah, ini ya nomor 1 itu inspeksi valve timing ya. Terus kemudian tutup pembangkit. Memposisikan pada posisi stop kompresi ya. Pertama mutar engine, putar ya, searah jarum
berlawanan jarum jam, kemudian kamu lihat tanda top kompresi, ya disesuaikan. Terus kemudian tanda top kompresi pada sprocket, ini lingkaran kecil harus diluruskan. Nah, ini. Kemudian melepas tensioner, lah ini ada tensioner atau setelan rantai mesin ya. Kemudian melepas baut pengikat kepala silinder. Nah, ini baut pengikat kepala silinder. Ini ada 2 ya. Kemudian baut kepala silinder bagian depan. Nah, ini melepasnya itu harus hilang. Kemudian melepas tutup penyetel katup in dan X. Ini ada in sama X. Melepas poros rocker arm. Ini perlu kalian perhatikan. Ketika melepas poros rocker arm, ini menggunakan baut 12, kemudian ditarik. Melepas ring dan rocker arm. Melepas poros knock atau camshaft. Melepas katup. Dengan alat yang namanya Phillips spring kompresor. Melepas pengarah katup. Nah, ini pengarah katup juga perlu dilepas. Terus pemeriksaan poros rocker arm. Nah, ini poros rocker arm. Kemudian pemeriksaan rocker arm. Pemeriksaan kerataan permukaan kepala silinder. Nah, ini kerataannya. Ya, ini juga harus diukur. Pemeriksaan ketebalan kepala katup. Ini kepala katup, nah, ketebalannya juga perlu diukur. Pemeriksaan kebengokan batang katup. Batang katup, nah, perlu diukur. Pemeriksaan diameter batang katup. Nah, ini menggunakan mikrometer. Pemeriksaan pegas katup. Nah, ini pegas katup juga perlu diukur menggunakan jangka sorong. Pemeriksaan biring poros knock. Nah, ini kelaharnya atau biring, ya, dicek apakah sudah aus atau pergerakannya kasar, ya. Pemeriksaan roda gigi poros knock, dilihat di giginya, barangkali aus, ya, harus diganti. Kemudian pemeriksaan cam chain tensioner atau bantalan rantai mesin. Penggantian pengarah katup. Pemasangan katup. Ya, ini ya menggunakan alat yang namanya Phillips spring kompresor. Pemasangan poros knock. Pemasangan rocker arm. Pemasangan poros rocker arm. Lah, ini porosnya jangan sampai pemasangannya terbalik. Yang ada drat dalamnya itu harus di luar. Nah, kalau sampai kebalik, nanti cara melepasnya susah. Pemasangan tutup penyetel katup. Nah, ini tutup penyetel katup, ini ada silnya ya. Kalau sudah aus atau gepeng diganti. Pemasangan cam chain tensioner. Memposisikan piston pada posisi top kompresi. Ya, putar berlawanan jarum jam, lihat garis atau tanda T. Ini harus tepat ya pada coakan. Pemasangan roda gigi camshaft. Ya, ketika pemasangan roda gigi camshaft, ini tanda timingnya, tanda topnya ini harus lurus. Lingkaran kecil huruf C ini ya sama huruf D, coakannya ini harus lurus. Pemasangan dekompresi. Pemasangan dekompresi harus tepat dan benar. Pemasangan tensioner. Nah, ini tensioner ya. Pemasangan tutup roda gigi camshaft. Nih, tutup roda gigi camshaft ada sini juga. Jika sudah aus, rusak, diganti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum Pak Sarip memutarkan video bongkar pasang atau overhaul kepala silinder? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cukup ya, kita masuk ke video bongkar pasang mesin.
Bongkar pertama kita membongkar karburator. Nah, ini karburator. Langkah pertama kita lepas dulu ya. Bloknya ya. Lepas. Kemudian kita melepas bagian samping. Oke, kalau sudah kita lepas gigi sproket. Nah, ini gigi sproketnya ya, lepas. Ya. Oke. Nah, ini gigi sproketnya terlepas. Nah, kemudian kita cek. Kemudian lepaskan baut depan. Nah, depan. Lepas baut depan. Ini jangan sampai kebalik. Kemudian kita tarik lepas. Nah, ini ya kita sudah melepas blok silinder. Tinggal kita melepas bagian-bagian blok silinder. Lepas silinder. Buka tutupnya. Nah, ini buka tutup katup ya, katup in dan katup X. Ini buka. Nah, kemudian kita bongkar ya bagian-bagian dari kepala silinder. Ya, kita bongkar bagian-bagian kepala silinder. Ya, ini kita lepas bos rocker arm. Bos rocker arm kita masukkan baut 12 ya, tinggal kita tarik. Kita lepas bloknya.
Oke, kita rakit kembali ya, pasang kembali blok silindernya. Ini paskan dulu ya, jangan sampai balik ya. Ini rantainya ini juga harus dibuka. Oke, kalau sudah kita pasang gigi sentriknya. Terus kemudian kita pasang bagian depan, pasang tutup di bagian depan. Pasangkan ya, ini pasang tutupnya. Pasangkan. Oke, terus kemudian pasangkan boxnya. Kemudian pasang tutupnya. Pasang. Kencangkan ya. Terus kemudian oke, kita mulai ke pemasangan ke kepala silinder ya. Nah, ini pertama jangan lupa pin dolengnya itu harus terpasang dengan sempurna ya, atas dan bawah. Terus kemudian kita pasang packingnya ya. Ini per partnya ini jangan sampai lupa pasang packingnya. Kemudian pemasangan kepala silinder. Nah, kepala silinder ya, kita pasang.
rantai mesinnya harus pasang dengan baik. Dan terus kemudian memasang gigi sentrik. Nah, gigi sentrik ini harus lurus ya, ini harus lurus. Nah, kemudian pasang tutup bagian depan. Nah, tutup bagian depan, nah, pasang tanda panahnya ya, harus menghadap ke bawah. Kemudian pasang nut dan bautnya. Ya harus benar-benar kencang ya, ini nggak boleh kendor. Kemudian pasang tutup gigi sentriknya. Terus kemudian pasang tutup ya, katup in ya, ini ya, dan katup X. Ini katup in ya, yang paling atas, dan tutup katup X yang pentul. Kita kencangkan ya menggunakan kunci kolom. Kemudian pasang karburatornya. Baik. Oke, itu sudah selesai overhaul kepala silinder ya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya video bongkar pasang. Kalian nanti memperhatikan video permasalahan ya.
Halo, yang terjadi video tadi ada yang tahu? Badrul. Nalpotnya ngebul, Pak. Nalpotnya Keluar ngebul, Pak. kukus. Oh, ngebul, metu kukus. Ya. Oke, lah sekarang nanti kalian berdiskusi ya. Ya, kenapa motor tadi itu mengeluarkan asap putih? Ya, kalian berdiskusi. Dan yang kedua, kenapa motor mengeluarkan asap hitam? Ya, kalau tadi kan mengeluarkan asap putih itu penyebabnya kenapa? Kalian silakan nanti berdiskusi per kelompok. Dan kenapa motor tadi mengeluarkan asap berwarna hitam? Ya, nanti kalian berdiskusi. Nanti Pak Sari bagi per kelompok. Ya. Kelompok 1 5 anak, kelompok 2 5 anak, kelompok 3 5 anak. Ya. Ini nanti LKPD-nya. Nah, ini lembar kerja titiknya. Ya, nanti kalian silakan berdiskusi ya. Diskusi, nanti kalian tulis kelompok, nama kelompoknya, namanya siapa saja. Nanti kalian harus bisa menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pembongkaran dan pemasangan kepala silinder. Ya, kalian harus sebutkan sini alatnya apa ya. Terus kemudian jelaskan keselamatan kerja yang diperhatikan saat melakukan pembongkaran dan pemasangan kepala silinder. Ya, kalian juga harus bisa ya, di sini. Kemudian lakukan langkah pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan kepala silinder sesuai dengan SOP. Ya, ini kamu ya nanti langkah-langkahnya juga harus benar. Terus kemudian ini sebutkan komponen kepala silinder sesuai dengan tunjukan oleh gambar di bawah ini. Ini komponennya apa saja ya, kamu harus bisa menulis. Kemudian jelaskan fungsi masing-masing komponen. Nah, ini ya fungsinya apa. Nah, ini nanti silakan kalian hasil pemeriksaannya berapa, simpelnya berapa ya. Sekarang nanti kalian berdiskusi, terus nanti kerjakan. Ya. Untuk diskusi, untuk kelompok 1 nanti Dandi ya Dan, ketuanya Dan, kelompok 1 Dan, nanti kamu presentasi Dan. Ya. Kenapa motor tadi berasap putih, yang rusak itu apanya? Nanti kamu mempresentasikan ke teman-temannya. Terus kelompok 2-nya Habib, ya Bib, ketuanya Bib. Ya. Kelompok 3-nya ketuanya Badrul, ya Drul. Dia cak ketua lah palah. Oh, siapa ketuanya? Cak ketua lah palah. Kakailan Are, ketuanya Are. Ketuanya Are. Oke. Dan nanti presentasi ya, Dan. Siap, Dan, presentasi Dan. Salam dulu, Dan. Salam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Ya. akan menjelaskan video yang udah ditayangkan. Oke. 1, penyetelan karburator yang kurang pas. 2, penyetelan udara yang kurang pas dan ideal. Oke. Ya, Pak. Oke. Bagus sekali ya. Untuk kelompok 1, tepuk tangan. Ya, Pak. Oke, kelompok 2. Bib, yuk Bib. Presentasi Bib. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bernama sebagai moderator Badrul Jamal dan
sebagai pembaca atau menyampaikan itu Habib Prayogi dan Walid Hidayat sebagai pengamat. Siapa maning ya? Siapa ning Pak Guru? Umam, Khairul Umam. Muhammad Khairul Umam sebagai ikut-ikutan doang Pak Guru. Menang baik. Oke. Tapi langsung Pak. Pak. Yo langsung. Penyebab keluarnya asap putih adalah disebabkan oleh dan kedua disebabkan oleh bahan bakar. Keluarnya asap putih pada motor dapat disebabkan oleh asap berwarna hitam cenderung disebabkan oleh bahan bakar. Oke. Benar Pak. Penyebab dan cara mengatasi motor mengeluarkan asap putih, yaitu pertama, yang biasa ditemukan ketika motor mengeluarkan asap putih adalah disebabkan oleh ring seher. Nah, oh iya, bentuk dari ring itu tidaklah sempurna, tapi terdapat celah yang dapat memungkinkan ring masuk ke dalam ruang bakar. Kedua, linear atau silinder mesin aus. Penyebab kedua dari knalpot keluar asap adalah silinder mesin kena. 3. Sel katup bocor. Keluarnya asap pada motor tidak hanya terjadi oleh mesin bagian dalam, oleh oli yang masuk ke dalam bagian ruang bakar, tapi juga berasal dari mesin bagian atas. Fungsi dari katup yaitu sebagai pintu yang bertugas memasukkan udara untuk pembakaran mesin dan mengatur pembuangan gas dari sisa-sisa pembakaran mesin. 4. Katup bengkok. Batang katup bengkok. Batang katup adalah batang yang terbuat dari besi yang berfungsi menghubungkan bagian klep dengan bagian cam. 5. Pemasangan klep tidak tepat. Pada sistem ini, walaupun sama-sama katup intak, namun posisi dari kedua katup tidak boleh tertukar. 6. Pengaruh knalpot. Penyebab dari keluarnya asap putih pada motor juga dapat disebabkan oleh knalpot itu sendiri. 7. Oli mesin terlalu encer. Kelompok kami mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Oke, bagus-bagus semuanya ya. Oke, Pak Sarip akan menyimpulkan presentasi tadi ya tentang kepala silinder ya, tentang video permasalahan tadi kenapa motor berasap warnanya putih ya. Jadi di dalam silinder itu kan ada komponen yang namanya ring piston, terus kemudian katup dan seal katup ya. Itu kemungkinan beberapa komponen tersebut itu bermasalah. Bisa juga ring pistonnya aus, ya pistonnya aus atau ring pistonnya patah, atau katupnya tadi aus, ataupun bos katupnya itu aus. Sehingga mengakibatkan oli di dalam ruang silinder ya atau di dalam bak mesin itu masuk ke ruang bakar. Ya, mengakibatkan oli ikut terbakar, makanya mengeluarkan asap warnanya putih ya. Ya, itu kesimpulannya. Nanti kalian kerjakan LKPD-nya ya, itu tugasnya. Tugas kalian nanti kalian kumpulkan lewat di panduan materi, boleh lewat WA boleh ya. Nah, nanti Pak Sarip tinggal lihat, nanti mau di print boleh, langsung filenya diketik boleh, ditulis tangan juga boleh ya. Itu ya kesimpulannya. Kemudian ini yang perlu Pak Sarip ingatkan kembali ya, untuk kalian jangan lupa ketika bepergian memakai masker ya, dan cuci tangan untuk menghindari berkembangnya virus corona. Ya, itu pesannya Pak Sarip. Ya, itu saja ya. Silakan ketua kelas untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berdoa terlebih dahulu. Silakan Dandi Purnomo untuk memimpin berdoa dan. Ya Pak, siap. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini,
agar diberi kemanfaatan dan banyak guna. Iya. Berdoa mulai. Sana di siapa? Di TU. Selesai. Pak. Oke ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini pasal cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bro.